Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, itulah ucapan orang-orang beriman untuk Sang Penciptanya, Zat yang telah memberikan rezeki kepadanya, Zat yang telah mengatur urusan hidupnya, Zat yang telah memberikan banyak kebaikan kepadanya. Ucapan pujian dan sanjungan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua pemberian yang telah Dia anugerahkan kepada kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang sesungguhnya, hamba-hamba yang sejati, taat kepadanya, sampai nanti Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Lalu Allah akan memberikan berikutnya kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak kepada hamba-hambanya. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, teladan umat manusia yang bila diikuti petunjuk ajarannya maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Sekarang kita akan bahas tauhid yang kedua, jenis kedua atau hak Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yang dijadikan oleh para ulama sebagai bagian dari jenis tauhid, yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Apa maksud dari tauhidul uluhiyah? Tauhid adalah ifradullahi, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-uluhiyah maksudnya adalah al-ubudiyah atau al-ibadah, yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Jadi tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah maksudnya adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah hanya kepadanya semata. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yaitu dengan cara mengarahkan semua ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti doa, seperti bernadar, seperti menyembelih. Begitu juga ibadah-ibadah hati seperti rasa takut, rasa harap, tawakal, kembali, itu juga diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk tauhid, maka ini merupakan
segala bentuk ibadah ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Para muslim rahimani warahmatullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah adalah bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan realisasi dari tauhid uluhiyah. Para muslim rahimani warahmatullah, ada beberapa nama bagi tauhid uluhiyah ini. Adapun tauhid uluhiyah adalah penamaan untuk jenis pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ini berdasarkan penyadarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena uluhiyah ya adalah keberhakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Keberhakan Allah Subhanahu wa taala ya dalam hak ibadah, seperti itu. Maka ini adalah penyadaran ya tauhid itu kepada Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah ya, yaitu al-ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-nama yang lain ya yang disebutkan oleh para ulama untuk tauhid ini. Ada yang menyebut dengan tauhidul ibadah atau tauhidul ubudiyah. Karena terdapat di dalam tauhid ini ya adalah perbuatan-perbuatan para hamba yang berupa ibadah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid ini ya disebutkan dengan nama-nama yang berbeda-beda, ini berdasarkan penyadarannya kepada para hamba, demikian. Ada juga menamakan dengan tauhidullahi bi af'alil ibad, seperti itu. Begitu juga ada yang memberikan nama dengan tauhidul amal atau tauhidul qasdi atau tauhidul iradati wa talab. Mengapa? Karena sesungguhnya hal itu dibangun ya di atas keikhlasan tujuan di semua amalan ibadah dengan ya mengharapkan, menginginkan ya atau ya menuntut, meminta, ya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, demikian. Nah, ini dia nama-nama yang disebutkan oleh para ulama untuk tauhidul uluhiyah. Tauhid inilah para muslim rahimani rahimakumullah yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Mungkin ada di antara para pemirsa dan para pendengar sekalian yang barangkali begitu mendengarkan firman Allah ini, maka muncul kesan seolah-olah bahwa Allah Subhanahu wa taala ini membutuhkan ibadah dan membutuhkan makhluk-makhluknya atau hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Sampai-sampai Allah menciptakan dua makhluk khusus untuk beribadah kepadanya. Demikian. Maka sesungguhnya dugaan atau prasangka seperti ini telah Allah Subhanahu wa taala bantah sendiri. Karena tentunya Allah Maha mengetahui ya. Allah Maha mengetahui ya, ketika Allah berfirman seperti ini ya, Allah tahu bahwasanya nanti ada di antara para hamba-hambanya yang menduga, yang mungkin akan menduga ya bahwa seolah-olah Allah membutuhkan ibadah dan para hambanya untuk beribadah kepadanya. Demikian. Ya. Sehingga secara khusus diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bantahannya untuk menolak anggapan seperti itu dan prasangka seperti itu, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bantahannya di ayat setelahnya, yaitu di ayat yang ke-57 bahkan ke-58 ya. Dalam surah Adz-Dzariyat tersebut kelanjutan dari firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tidaklah aku inginkan ma uridu minhum min rizqin, tidaklah aku inginkan dari mereka sedikit pun dari rezeki. Rezeki sedikit pun tidak Allah Subhanahu wa taala inginkan dari mereka, yaitu bertambahnya rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan diciptakannya mereka tersebut untuk beribadah kepada Allah. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak ingin, aku bukan bermaksud agar mereka ini memberi makan kepadaku. Tidak, ya. Jadi tidak ada manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menciptakan jin dan manusia tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang Allah inginkan, bukan rezeki yang bertambah dari mereka, demikian pula makanan dari mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah-penyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mereka ya mengharapkan rizki, ya, bahkan ya kita dapatkan Tuhan-Tuhan tersebut ternyata mereka mendapatkan manfaat dari para penyembahnya, demikian, ya. Bahkan Allah menyatakan di ayat setelahnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah dia zat yang ar-razzaq, zat yang memberikan rizki itu. Bahkan Allah yang menanggung rizki dan memberikan rizki kepada makhluknya yang diperintahkan, yang diciptakan untuk menyembahnya. Allah yang memberikan rizki, bukan mereka yang memberikan rizki kepada Allah. Bukan mereka memberikan manfaat kepada Allah, tapi bahkan Allah yang memberikan manfaat kepada mereka, menanggung rizki mereka. Dzul quwwah, zat yang maha kuat, yang memiliki kekuatan. Bukan ketika, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia lantas mereka beribadah kepada Allah, Allah akan semakin bertambah kuat. Al-Matin, zat yang maha kokoh. Bukan dengan diciptakannya jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah ini Allah semakin kokoh. Tidak, ya, tidak. Tidak ada manfaat sedikit pun, ya, yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Ini bantahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memberikan manfaat kepada mereka. Demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jangan dikira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan manfaat, bertambah kuat, bertambah kokoh, bertambah kekuasaannya. Tidak, ya. Ketika para hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hal itu menambah kekuasaan Allah, tidak pula itu, ya, menambah kekuatan bagi Allah dan menambah kekokohan bagi Allah, tidak. Tidak menambahkan sedikit pun, ya, pada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjamin rezeki bagi mereka. Bahkan Allah memberikan kekuatan dan kekokohan bagi mereka, Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dirinya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada segala sesuatu di alam semesta ini, sekalian alam, ya. Allah tidak butuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi kebutuhan mereka. Yang butuh itu adalah makhluknya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah butuh kepada makhluk. Demikian. Seperti itu. Jadi tidak ada manfaat sedikit pun yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pada kekuasaannya, tidak pada kekuatannya, ya. Tidak ada maslahat sedikit pun ketika para hamba ini, ya, mentaati Allah, beribadah kepada Allah. Demikian pula tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala kemaksiatan dan pembangkangan para hamba-hambanya kepadanya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, sesungguhnya andaikan kalian dari jenis jin kalian dan manusia kalian, dari generasi awal kalian sampai akhir kalian, yaitu maksudnya adalah
dari generasi jin yang pertama maupun generasi jin yang terakhir, begitu juga dari generasi manusia yang pertama, demikian pula dari generasi manusia yang terakhir, semuanya ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, berada pada satu hati orang yang paling bertakwa, yaitu maksudnya adalah semuanya itu seperti orang yang paling bertakwa di antara mereka. Kita katakan, ya, orang yang bertakwa adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, inni atqakum lillahi, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang lebih bertakwa kepada Allah dan lebih takut kepadanya. Demikian. Rasulullah SAW, andaikan semua jin dari generasi awal sampai akhirnya, demikian pula generasi manusia dari awal sampai akhirnya, itu seperti Rasulullah ketakwaannya, rasa takutnya, ya, ibadahnya, sama seperti Rasulullah semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidaklah menambahkan pada kekuasaanku sedikit pun tidak bertambah kekuasaan Allah dengan ketaatan, dengan ketakwaan, ya, hamba-hambanya semuanya tidak bertambah. Sebaliknya juga demikian. Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Hadis riwayat Muslim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi ini, ya, wahai hambaku, sesungguhnya andaikan kalian dari generasi jin kalian dan manusia kalian, dari generasi awal kalian sampai akhir kalian, generasi jin yang pertama sampai yang terakhir, generasi manusia dari awal sampai yang terakhir, itu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, itu berada pada hati yang paling kejam, paling bengis, paling fajir, paling durhaka, paling bejat di antara kalian. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Maka hal itu tidaklah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Para muslim rahimani rahimakumullah, andaikan semua jin dan manusia ini dari generasi awal mereka sampai akhir mereka itu seperti Fir'aun, kita katakan, hatinya iblis, fisiknya, raganya manusia, kita katakan demikian, kejam, bengis, katakan demikian, semua seperti Fir'aun, maka para muslim rahimani rahimakumullah, itu tidaklah mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, tidak, ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan para hamba jin dan manusia, bahkan malaikat, bahkan segala sesuatu, bukan karena Allah butuh kepada mereka dan ibadah-ibadah mereka. Tidak, Allah tidak butuh. Begitu juga ketika Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, bukan karena Allah butuh. Bila makhluk demikian ketika memerintahkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka itu menunjukkan kebutuhannya. Seperti contohnya, ya, contohnya terkadang tatkala kita, ya, memerintahkan orang lain untuk memenuhi keinginan kita, tentunya disebabkan karena adanya kebutuhan kita pada sesuatu yang diperintahkan tersebut. Demikian, ya, seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian, tidak demikian, karena pada, ya, interaksi sesama manusia juga ada ketika orang memerintahkan kepada orang lain sebuah perintah, terkadang maslahatnya, kebaikannya, demikian pula keburukannya itu tidaklah berpulang kepada orang yang memerintahkan, ada juga, ya, tapi itu bahkan kembali kepada orang yang diperintahkan tersebut. Seperti contohnya ketika kita memerintahkan, ya, untuk contohnya menggunakan payung, gunakanlah payung ketika hujan, nah seperti itu, ya. Gunakanlah sandal ketika
berjalan atau alas kaki ketika berjalan. Jangan menuju tengah jalan ketika sedang jalanan begitu padat. Dan jangan terlalu kencang ketika sedang berkendara. Nah, ini tentunya maslahatnya adalah bukan kembali kepada orang yang memerintahkan atau bukan kembali kepada orang yang melarang, namun kembali kepada orang yang diperintah dan dilarang tersebut. Nah, ternyata dalam interaksi sesama kita saja ini ada sebuah perintah, begitu juga sebuah larangan yang ternyata kembali maslahat itu kepada orang-orang yang diperintah tersebut. Orang mendapatkan larangan tersebut. Demikianlah tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi permisalannya. Allah lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan para hamba untuk beribadah kepadanya, menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, bahkan memberikan balasan-balasan, begitu juga ancaman-ancaman. Bukanlah itu untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kemaslahatan makhluknya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba lalu beribadah, memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, itu bukanlah tujuan asalnya untuk mendapatkan kemaslahatan pada diri Allah SWT. Bukan Allah menginginkan kemaslahatan itu bagi Allah, tapi karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan kebaikan itu dan maslahat itu kepada para hambanya. Yang maslahat ini akan kembali kepada para hamba tersebut. Akan kembali kebaikannya kepada para hamba. Demikian. Jadi para muslim rahimani rahimakumullah, ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah dengan melakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, sesungguhnya kebaikan itu semua kembali kepada para hamba, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Bila kalian berbuat baik, sungguh kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat buruk, maka itu pun berpulang kepada diri kalian, keburukannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dalam surah Al-Baqarah. Bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan, dan atas jiwa tersebut tanggungan keburukan yang dia upayakan. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Jadi sesungguhnya ketika Allah memerintahkan menuntut ibadah itu dari hamba, bukan karena Allah butuh, sebagaimana kalau kita menuntut sesuatu dari orang lain, untuk kita itu karena kebutuhan. Tidak bagi Allah. Allah tidak butuh. Nah, kebaikan dari ibadah tersebut itu kembali kepada para hambanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah semata, bukan yang lainnya. Nah, inilah dia tauhid, tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Mereka diciptakan, jin dan manusia itu diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah kepadanya, karena itu haknya. Demikian. Karena tauhid uluhiyah ini, tauhid ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Karena inilah Allah mengutus para rasulnya. Demikian pula Allah menurunkan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku, maka sembahlah Allah, aku. Allah tuntut para hambanya
ya, untuk beribadah kepadanya. Dan inilah, ya, karena inilah Allah mengutus para rasul lalu membekali mereka dengan kitab-kitab suci darinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tauhid uluhiyah inilah, tauhid ibadah inilah, ya, mengesahkan Allah dalam ibadah inilah yang pertama sekali menjadi tugas yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Dan ini yang pertama sekali didakwahkan, diajak manusia oleh para rasul tersebut, utusan Allah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu ada seorang rasul yang tugas mereka adalah berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ani'budullah, kata mereka, sembahlah Allah, sembahlah Allah semata. Wajtanibut taghut, dan jauhi, ya, taghut, apa saja yang disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan karena tauhid uluhiyah inilah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yang para rasul tersebut mengajak manusia untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah, menunggalkan Allah dalam ibadah tersebut, terjadilah perseteruan antara para nabi dan rasul-rasul yang Allah utus dengan umatnya. Terjadi perseteruan antara mereka, nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut dengan para umatnya. Demikian pula terjadi perseteruan antara pengikut para nabi dan rasul tersebut dari kalangan ahlu tauhid, orang-orang yang mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut, dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan dari kalangan umat para nabi tersebut. Demikian pula orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan melakukan kekhurafatan. Demikian. Dan ditegakkan juga jihad karena hal ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jihad fi sabilillah, ya. Inilah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Inilah awal agama dan akhir agama, di mana para nabi semuanya dahulu di awal-awal mereka berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Demikian. Kita dapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Di usia yang ke-40 di Gua Hira, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama sekali. Surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Demikian. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mendapatkan, ya, pengangkatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul. Diutus oleh Allah untuk mengajak, berdakwah secara terang-terangan kepada, ya, secara diam-diam terlebih dahulu, kemudian terang-terangan kepada karib kerabat beliau dan orang-orang sekitar beliau terlebih dahulu. Demikian. Yang pertama sekali dakwahkan, diajak oleh Rasulullah SAW umat ini, umat manusia ketika itu adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fil ibadah, dalam ibadah seperti itu. Agar mengibadahi Allah semata. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut,
Qum fa'andir, bangkitlah. Wa andir, maksudnya wa andir yundiru 'anil syirki, yaitu memperingatkan manusia dari kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah, yaitu 'azimhu bitauhid, agungkanlah ya Allah itu dengan mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa siyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, berhala-berhala tinggalkanlah. Demikian. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya kita dapatkan Nabi SAW itu berdakwah di Makkah, itu berdakwah tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Demikian. Mengajarkan tauhid, mendakwahkan tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Rasulullah SAW. Ucapkan oleh kalian, persaksikan oleh kalian, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Demikian. Oleh karenanya tidak didapatkan ya perintah-perintah yang bersifat umum kepada manusia ketika itu yang terkait dengan amalan lahir, ya, kecuali di akhir-akhir ya dari dakwah Rasulullah di Mekah, itu salat, perintah salat, ya, itu 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Demikian, seperti itu. Dan ternyata ya dakwah ini itu mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Inilah dakwah yang pertama, inilah agama yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian pula itu yang terakhir. Buktinya adalah Nabi SAW mengingatkan tentang tauhid di akhir hidup beliau, sekitar kalau tidak salah 5 hari sebelum wafatnya beliau. Nabi SAW mengingatkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara, semoga Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani, atau maksudnya adalah ya bukan doa, tapi Allah telah mengutuk Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi, orang-orang saleh mereka itu sebagai kuburan, sebagai masjid. Kuburan-kuburan para nabi, kuburan-kuburan orang saleh dijadikan oleh orang-orang Yahudi Nasrani ini sehingga mereka dikutuk oleh Allah itu sebagai masjid, tempat ibadah. Demikian. Nah, ini diingatkan oleh Nabi SAW agar tidak dikutuk oleh Allah dan agar sebab kutukan tersebut tidak menimpa juga kepada umat Islam sehingga mereka akan dikutuk, yaitu terjadinya peribadahan ya kepada para penghuni-penghuni kubur atau kuburan. Demikian. Ketika disatukannya kuburan dengan masjid. Lihat. Ini untuk menjaga kemurnian tauhid. Maka Nabi SAW pun ya berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Di awal beliau mendakwahkan agama ini dan di akhir-akhir juga dalam kehidupan beliau. Ketika agama ini pun telah disempurnakan oleh Allah, maka Rasulullah pun masih mengingatkan tentang tauhidul ibadah tersebut, tauhidul uluhiyah. Demikian. Bahkan ya tauhidul uluhiyah, tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah inilah dia hakikat dari agama Islam ini. Ya. Yang agama Islam ini mengandung berbagai macam tauhid. Demikian. Para muslim rahimani rahimakumullah. Tauhid uluhiyah ini mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Kita ulangi, tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah ini mengandung tauhid rububiyah, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Demikian pula ya pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya. Karena sesungguhnya orang yang beribadah pada Allah semata, ini alasannya,
Karena sesungguhnya orang yang beribadah kepada Allah semata, menyembah kepada Allah semata, mengarahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, itu menunjukkan bahwasanya dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat di dalam perbuatan-perbuatannya. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat di dalam perbuatan-perbuatannya, mencipta, mengatur alam semesta, menguasai jagat raya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mempergilirkan malam dengan siang, siang dengan malam, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah. Maka ketika pengakuan ini telah ada pada dirinya, demikian pula dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang tinggi lagi mulia. Maka tentunya dia mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi ketika seseorang dia telah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang ini telah tercakup pada dirinya ya tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta. Demikian pula orang ini telah mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya, menetapkan untuk Allah SWT nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang tinggi lagi maha mulia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Karena tidaklah ada seorang hamba yang bisa melakukan hal tersebut, yang beribadah hanya kepada Allah semata, melainkan dikarenakan dia meyakini Allah satu-satunya zat di dalam perbuatan-perbuatan tersebut, seperti itu. Ya. Yang telah ya memiliki keutamaan yang besar, karunia yang besar, mencipta, mengatur, ya, kemudian menguasai jagat raya ini. Demikian pula meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang maha indah, Ar-Razzaq, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang tinggi lagi mulia. Demikian. Yang ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut telah lurus dalam tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ketika dia telah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata, mengarahkan semua ibadah hanya kepada Allah semata. Satu-satunya dia, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, karena kita telah jelaskan bahwasanya ada di antara manusia, dan ini tentunya terjadi oleh karenanya Allah SWT mengutus para nabi dan rasul. Ya, demikian pula Allah menurunkan kitab-kitabnya. Lalu terjadi perseteruan antara mereka, ya, nabi dan rasul tersebut dengan umatnya. Demikian pula pengikut para nabi dan rasul dengan orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita dapatkan bahwasanya ada juga di kalangan manusia yang mereka ini mengingkari tauhid uluhiyah ini, ya. Padahal mereka ini mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah esa di dalam perbuatan-perbuatannya, mencipta, mengatur, dan menguasai jagat raya ini. Demikian. Seperti itu. Namun ternyata kita dapatkan kebanyakan manusia pun mereka ya jatuh ke dalam ya pelanggaran terhadap tauhid uluhiyah ini. Mereka mengarahkan ibadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Seorang imam Muhammad bin Ismail As-San'ani, beliau mengatakan, "I'lam anna Allah Ta'ala ba'asal anbiya'a alaihimus salatu wassalamu min awalihim ila akhirihim yad'una al-ibada ila ifradillahi
ta'ala bil ibadati. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala membangkitkan, mengutus para nabi alaihi wassalatu wassalam, semoga selawat dan salam Allah untuk mereka. Dari awal para nabi tersebut sampai akhir mereka ini menyeru, mengajak para hamba untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. La ila isbati annahu khalaqahum wa nahwahu. Bukan mengajak manusia untuk menetapkan bahwa Allah adalah pencipta mereka atau yang semisalnya, seperti Allah pengatur alam semesta, Allah pemberi rezeki mereka, Allah yang menguasai jagat raya. Tidak, bukan untuk ini para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Idhum muqirruna bidzalika, karena sesungguhnya mereka itu telah mengakui hal tersebut. Jadi untuk apa ya didakwahkan atau diajak manusia untuk mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, karena mereka telah mengakui hal tersebut. Kama qarrarnahu, sebagaimana yang telah kita tetapkan dan kita ulang-ulang hal tersebut. Walidha qalu ajitana lina'budallaha wahdahu. Oleh karenanya mereka, itu para umat-umat yang membangkang tersebut, yang didakwahi oleh para nabi dan para rasul tersebut untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Mereka ketika didatangi oleh para nabi dan rasul tersebut untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, mereka berkomentar seperti ini, sebagaimana yang Allah abadikan perkataan mereka dalam surah Al-A'raf ayat 70. Ajitana lina'budallaha wahdahu. Apakah engkau datang kepada kami untuk kami ini beribadah hanya kepada Allah semata? Linufridahu bil ibadah, itu agar kami mengesahkan Allah dalam ibadah, wa nakhussahu biha min duni alihatina, dan mengkhususkan ibadah itu ya bukan kepada Tuhan-Tuhan kami, demikian. Fa'abadu ma'allahi ghairahu, maka mereka pun beribadah kepada selain Allah bersama dengan mengibadahi Allah. Nah, itulah umat-umat terdahulu yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraku ma'ahu siwahu, mereka berbuat syirik bersama dengan Allah kepada yang lainnya. Wattakhadhu lahu andada, dan mereka menjadikan tandingan-tandingan yang disembah selain Allah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia perkataan dari Al-Imam Mujtahid Muhammad ibnu Ismail As-San'ani. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tauhidul ibadah para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tauhidul ibadah, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ini dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan syarat di mana amal itu diterima para muslim. Ya. Karena inilah amal-amal itu diterima. Bukan tauhidur rububiyah, namun tauhidul ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah itu. Inilah syarat di mana ya amal-amal itu diterima. Kalau mereka tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah, alias mereka melakukan kesyirikan, maka yang terjadi adalah batalnya amal. Tidak akan diterima amal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan andaikan mereka itu berbuat syirik, tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, sungguh batalah dari mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Amal-amal kebaikan yang mereka kerjakan. Demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Allah mengancam para nabi dan rasulnya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Allah mengatakan, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
La in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka sungguh benar-benar akan batal seluruh amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat tentunya. Lihat siapa mereka, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang diutus oleh Allah SWT seperti Nabi Muhammad SAW sebelum beliau, para nabi dan rasul, orang-orang pilihan, orang-orang terbaik, hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ketika mereka mengabaikan tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, alias berbuat syirik, mereka akan mendapatkan ancaman ini, batal amal dan termasuk orang-orang merugi. Demikian. Padahal mereka adalah orang-orang pilihan, dan padahal belum tentu mereka akan melakukannya. Tapi tetap saja mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dalam ibadah itu hak Allah. Kita saja para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila kita memiliki orang-orang yang kita cintai, terkadang kita tidak berani untuk mengancam ketika mereka melakukan pelanggaran. Ya. Namun luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengancam hamba-hamba pilihan, makhluk-makhluk terbaik, orang-orang yang Allah cintai, para nabi dan rasul. Allah ancam tatkala mereka melakukan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan kezaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Karena itu adalah hak Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah itu hak Allah. Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Demikian. Nah, kalaulah ancaman ini ditujukan kepada para nabi dan rasul, orang-orang pilihan, hamba-hamba terkasih Allah Subhanahu wa taala, maka ancaman itu sangat layak untuk diarahkan kepada kita, dan kita harus berhati-hati dan harus memenuhi hak Allah ini, mengesahkan Allah di dalam ibadah tersebut, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ada jaminan untuk dicintai, dan belum tentu kita adalah hamba-hamba pilihan. Demikian. Oleh karenanya kita harus memilih untuk diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengesahkan Allah di dalam ibadah. Selain juga mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Demikian pula mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tauhidur rububiyah, tauhid uluhiyah ini, yaitu mentauhidkan Allah di dalam ibadah tersebut, inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Demikian. Dan tidak akan mengadab mereka. Rasulullah melanjutkan hadis yang kita sebutkan tadi tentang hak Allah. Rasulullah mengatakan, hak wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tak akan mengadab siapapun yang tidak berbuat syirik kepadanya. Lihat. Allah tak akan mengadab. Ya. Ini hak hamba. Ketika hamba tersebut memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah ta'ala kita akan bahas pada waktu mendatang, yaitu tentang la ilaha illallah, kalimatut tauhid, ungkapan tauhid yang tercakup di dalam tauhidul uluhiyah ini, tauhid ibadah ini, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Insyaallah ta'ala kita akan bahas ini di waktu mendatang. Wallahu ta'ala alam. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah di dalam ucapan perkataan man ana laulakum terdapat bentuk kesyirikan? Man ana laulakum,
Siapa saya kalaulah tidak ada kalian? Siapa saya kalau tidak ada kalian? Apakah ini bentuk kesyirikan? Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan man ana laulakum, siapa saya kalaulah tidak ada kalian. Ungkapan ini dari satu sisi ini bermasalah, ya. Karena ungkapan ini bisa jadi mengandung kesyirikan. Alangkah lebih baik bila dia katakan, ya, kalau, ya, siapa saya kalau tidak ada, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Demikian. Ya. Siapa saya kalaulah bukan karena kebaikan-kebaikan dan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Demikian. Ya. Siapa saya kalaulah, ya, bukan karena rezeki yang telah Allah atau anugerah yang telah Allah berikan, karunia yang telah Allah berikan kepada saya. Demikian, seperti itu. Ini ungkapan yang benar tentunya. Ya. Adapun siapa saya, ya, kalau tidak ada kalian, maka ini bisa bermuatan kesyirikan. Ungkapan ini bisa mengandung kesyirikan. Ya. Apabila manfaat yang didapatkan oleh orang yang berbicara ini, kedudukan, manfaat, maslahat yang didapatkan, ini diyakini bahwasanya orang-orang yang disebutkan, ya, tersebutlah yang memiliki sebab, ya, memiliki pengaruh, kemampuan untuk menghadirkan, ya, maslahat dan manfaat tersebut. Demikian. Padahal kita tahu kebaikan-kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa saja kebaikan yang menghampirimu itu berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja kenikmatan yang ada pada dirimu maka itu berasal dari Allah. Bukan berasal dari, ya, orang-orang disebutkan tersebut. Seperti itu. Demikian. Ya. Namun apabila dia meyakini bahwasanya, ya, mereka inilah, orang-orang ini hanya sebagai sebab saja, ya. Namun dia, orang yang mengucapkan ini, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan-kebaikan itu, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan tersebut. Namun Allah jadikan mereka ini hanya sebagai sebab perantara saja untuk sampainya, ya, maslahat, kebaikan yang didapatkan oleh orang yang mengucapkan kalimat itu. Maka seperti ini, keyakinan seperti inilah keyakinan yang benar, seperti itu. Demikian. Hanya saja terkadang ungkapan ketika berbeda dengan keyakinan ini sedikit bermasalah. Terkadang ungkapan-ungkapan, ya, ini menjadi satu yang baku di masyarakat, lantas muncullah keyakinan dari ungkapan tersebut. Nah, tadi telah kita jelaskan bahwasanya ungkapan ini mengandung, ya, bisa mengandung kesyirikan. Seperti itu. Ketika diyakini bahwasanya mereka inilah, ya, dari mereka inilah datangnya kebaikan-kebaikan dan maslahat-maslahat yang telah didapatkan oleh orang yang mengucapkan kalimat ini. Seperti itu. Ya. Man ana laulakum. Ya. Siapa saya kalau tidak ada kalian? Demikian. Padahal kita katakan Allah mampu untuk menghadirkan, ya, maslahat-maslahat dan kebaikan-kebaikan yang telah didapatkan oleh orang yang mengucapkan ini walaupun tidak ada mereka ini. Karena bisa saja Allah memberikan lewat yang lain, bahkan Allah memberikan tanpa adanya perantara. Sangat mampu. Demikian. Seperti itu. Karena Allah yang menciptakan sebab, demikian pula Allah menciptakan musabbabnya. Sebab dan akibat itu Allah menciptakan, dan Allah mampu berbuat tanpa adanya sebab. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya, ya, ungkapan seperti ini bermasalah, ya, karena bisa jadi ini menghantarkan kepada kesyirikan. Oleh karenanya sebaiknya dihindarkan.
Bila ingin mengucapkan, ya, maka ucapkanlah dengan, ya, siapa saya, ya, kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena karunia, anugerah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, demikian. Seperti itu mesti yang diucapkan. Seorang, ya, yang muwahhid, yang bertauhid, tentunya dia akan memilih ungkapan-ungkapan yang mengandung tauhid. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya ini Ustadz. Jika seorang wanita yang tidak pernah melakukan ibadah, lalu ternyata wanita tersebut meninggal dunia, ya, karena kehamilannya, apakah itu mati syahid atau tidak Ustadz? Tolong penjelasannya Ustadz. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya, ya, asy-syahadatu sab'un atau asy-syahidu sab'un, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, begitu juga Imam An-Nasa'i, begitu juga Ibnu Majah dengan redaksi yang sedikit berbeda-beda, ya. Mati syahid itu ada 7 disebutkan. Dikecualikan oleh Nabi SAW adalah mati syahid karena peperangan, karena syahid ini syahid yang hakiki, ya, sehingga nanti ada perlakuan khusus ketika meninggal dunia pada jenazahnya, ada perlakuan khusus. Adapun syahid ini disebut oleh Nabi SAW yang 7 ini adalah syahid yang disebut dengan syahid dunia, seperti itu. Yang ini nantinya akan diperlakukan sama seperti, ya, kaum muslimin yang lainnya terhadap jenazahnya, demikian. Disebutkan diantaranya, ya, dalam satu riwayat ini yang terakhir disebutkan, wal mar'atu tamutu bijam'in syahidun. Dalam riwayat yang lain disebut syahidatun. Dalam riwayat yang lain disebut lagi dengan syahadatun, demikian, ya. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi mati syahid itu ada 7. Di antaranya disebutkan adalah, ya, wanita yang meninggal dunia, ya, disebabkan jam'in. Apa itu jam'in? Yaitu wanita dalam kondisi hamil. Wanita dalam kondisi hamil, ya, maka dia syahid. Demikian. Hadis ini hadis yang jelas dan gamblang menyebutkan tentang wanita yang meninggal dunia karena kehamilannya, karena janin yang dalam perutnya, ya, dia wafat karena itu, maka dinyatakan syahid oleh Nabi SAW, mati syahid, demikian. Dan tentunya ini merupakan salah satu tanda dari husnul khatimah, ya, akhir hidup yang baik, demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ternyata wanita tersebut dalam kehidupannya adalah wanita yang meninggalkan ibadah seperti tidak sholat dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apabila wanita tersebut masih muslim, dan menurut pendapat yang kuat, walaupun dia meninggalkan sholat, ya, menurut pendapat yang kuat di antara pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena mengabaikan, demikian, maka dia tidak kafir. Itu menurut pendapat yang kuat, ya, menurut pendapat yang kuat tidak kafir, demikian. Tidak keluar dari Islam, hanya saja dia melakukan kufur asghar, demikian. Dan dia berada di bawah, ya, tahta masyiatillah, yaitu kehendak Allah. Jika Allah ingin untuk mengadabnya, maka Allah akan adab. Jika Allah ingin mengampuninya, maka Allah tidak akan mengadabnya. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, wanita yang meninggal dunia karena kehamilannya ini, karena dia hamil, ya, maka dikatakan syahid oleh Nabi SAW. Ini merupakan tanda husnul khatimah bagi dirinya. Adapun dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya,
Ya, seperti kewajiban-kewajiban yang diabaikannya, demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilanggarnya, yang dilakukannya, maka tentunya dia melakukan dosa seperti itu. Dan sangat mungkin ya orang-orang tersebut ya mengumpulkan dosa juga mengumpulkan pahala. Sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan ada orang yang terbunuh di dalam medan peperangan, yang dia mati syahid namun dia membawa hutang. Seperti itu. Artinya dia memiliki pahala besar, demikian pula dia memiliki dosa besar. Seperti itu. Dan terjadi. Ya. Maka tentunya ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya bersangka baik. Ya. Bersangka baik dengan wanita yang seperti ini, yang dia meninggal dunia, yang Allah jadikan ya penutupan hidupnya itu dengan sebuah tanda yang baik, yaitu mati syahidnya dia karena mengandung bayi, meninggal karena melahirkan atau mengandung bayi, demikian. Seperti itu. Maka bisa jadi menunjukkan, ini bisa jadi adalah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa yang bisa jadi. Bisa jadi juga dikarenakan wanita tersebut telah bertobat kepada Allah menjelang kematiannya. Sehingga lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup akhir hidupnya dengan tanda kebaikan. Seperti itu bisa jadi. Maka bersangka baiklah. Yang jelas ya, bahwasanya hadis Rasulullah ini tidaklah dusta. Itu adalah syahid, demikian. Seperti itu. Adapun nanti dia disiksa atau tidak disiksa, maka itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi sesungguhnya dia memiliki tanda kebaikan di akhir hidupnya. Bisa jadi Allah mengampuninya. Bisa jadi juga Allah SWT menerima taubatnya, karena bisa jadi dia bertaubat sebelum kematiannya. Sehingga dengan itu Allah memberikan ya penutupan yang terbaik bagi dirinya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, kekeliruan dan kekurangan, maka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, dan kepada para pendengar serta pemirsa sekalian saya mohon maaf. Allah dan Rasulnya terlepas dari kekurangan, kesalahan dan kekeliruan tersebut. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.